Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A dan kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerja UAS kami di Mapel MPL dengan judul Sistem Manajemen Informasi Bulu Tangkis. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Gilang Vito Koyanto. Saya Muhammad Askani Yusbaini. Saya Ferdinand Najmi Rafi. Saya Fahmi Arifiansyah. Saya Anadra Barinazaran. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan semua posisi kami di dalam PPTS. Simak. Ya, berikut kami akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Bulu Tangkis. Ya, simak. Deskripsi sistem. Sistem informasi ini merangkul teknologi canggih dengan mengintegrasikan Raspberry Pi sebagai microcontroller utama yang berfungsi untuk penyalur data untuk modul Raspberry Camera. Modul ini berfungsi untuk sistem hub A, mirip dengan teknologi VAR yang digunakan dalam dunia sepak bola. Dengan adanya fitur ini, sistem dapat memberikan dukungan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi penilaian wasit, dan memberikan pengalaman bermain yang lebih adil dan kompetitif bagi pemain bulu tangkis. Para player dapat dengan mudah melakukan pemesanan lapangan bulu tangkis melalui platform ini. Selain itu, sistem menyajikan berita terbaru dan pembaruan peringkat tentang bulu tangkis internasional, memberikan informasi yang relevan dan menarik bagi pecinta bulu tangkis yang ingin tetap terhubung dengan perkembangan terbaru di dunia olahraga ini. Dengan integrasi teknologi Raspberry Pi, sistem ini menawarkan solusi yang inovatif dan komprehensif untuk meningkatkan pengalaman bermain dan mengelola aspek-aspek krusial dalam dunia bulu tangkis. Sistem requirement dalam website ini memiliki sistem requirement berikut seperti sistem operasi yang minimal Windows 7, 10 atau lebih baik 11. Dalam prosesornya sendiri tidak memiliki minimum requirement. Jaringannya yang penting diperlukan untuk internet yang stabil. Untuk browser, kita bisa menjalankan aplikasi ini di browser manapun. Kelima, rasio layar. Untuk mengakses sistem ini dengan sempurna, sebaiknya gunakan perangkat dengan rasio 16:9. VGA tidak ada minimum requirement di dalam VGA. UML, Unified Modeling Language. Bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi grafis standar yang dapat dimengerti oleh para pengembang perangkat lunak, analisis bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk selanjutnya adalah identifikasi aktor. Di sini aktor yang pertama adalah admin. Admin itu adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan data yang memiliki akses khusus ke sistem, yang berperan untuk mengelola data sistem serta mengawasi operasi sistem secara keseluruhan. Kemudian aktor selanjutnya adalah player. Player yaitu individu yang merupakan bagian yang terdaftar di sistem dan memiliki akses untuk membooking lapangan bulu tangkis serta memantau perolehan poin pribadi setelah bertanding di gor tertentu. Kemudian ada aktor wasit, yaitu individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pertandingan bulu tangkis seperti mengatur jalannya pertandingan dan menginput skor secara bertahap dan memiliki akses mengaktifkan teknologi Hawk A. Selanjutnya, aktor guest. Guest adalah individu yang belum terdaftar di sistem, tetapi ingin bergabung dan dapat mendaftarkan akun baru dalam sistem untuk kemudian menjadi player setelah menyelesaikan persyaratan pendaftaran. Selanjutnya adalah user, yaitu individu atau entitas yang ingin mendaftarkan core miliknya untuk dicantumkan ke dalam sistem agar dapat digunakan oleh player untuk bertanding. Dan yang terakhir adalah Raspberry Pi, yaitu microcontroller yang bertugas mengirim data ke sistem dan juga sebagai otak dari teknologi Huawei pada sistem ini. Selanjutnya adalah identifikasi use case. Yang pertama adalah sign in, yaitu guest masuk ke sistem dengan menyelesaikan persyaratan pendaftaran sistem. Kemudian ada login, yaitu admin, player, wasit, dan user masuk ke sistem dengan akunnya. Selanjutnya adalah mengelola profil admin. Admin dapat mengubah foto profil dan password mereka. Melihat main page admin. Admin melihat halaman utama pada sistem. Kemudian menampilkan menu page kalender. Admin menampilkan schedule turnamen bulu tangkis internasional dan match lokal.
Yang keenam, mengelola menu page player. Admin dapat menambahkan player, mengubah foto profil, dan mengedit password player. Selanjutnya adalah mengelola menu page news. Admin dapat memposting dan menghapus berita mengenai bulu tangkis internasional. Di slide selanjutnya, yaitu mengelola menu page match center. Admin dapat menambahkan match, validasi skor match, dan menampilkan skor match lokal. Selanjutnya adalah mengelola menu daftar gor, yaitu admin dapat menambahkan dan menghapus skor untuk match lokal. Selanjutnya, mengelola profil user, yaitu user dapat mengubah foto profil dan password mereka. Kemudian, use case melihat main page user. User dapat melihat halaman utama pada sistem. Lalu ada melihat menu match center. User dapat mendaftarkan core miliknya untuk match lokal di menu match center pada sistem. Kemudian ada melihat main page player. Player melihat halaman utama pada sistem, melihat tabel rekapitulasi poin seluruh player, dan mengisi form untuk melakukan match lokal beserta transaksi pembayarannya. Kemudian ada melihat menu page kalender. Player melihat schedule turnamen bulu tangkis internasional dan match lokal. Ya, untuk slide selanjutnya ada use case melihat menu page news. Player melihat berita terbaru mengenai dunia bulu tangkis internasional. Kemudian mengelola profil player. Player dapat mengubah foto profil dan password mereka. Selanjutnya melihat main page wasit. Wasit dapat menambahkan skor match lokal serta mengaktifkan fitur Hawkeye dan mengirim data skor akhir ke admin pada menu main page wasit. Selanjutnya ada mengelola profil wasit. Wasit dapat mengubah foto profil dan password mereka. Selanjutnya adalah melihat main page cache. Cache melihat halaman utama pada sistem. Kemudian selanjutnya melihat informasi menu news. Cache melihat informasi terkini tentang dunia perbulu tangkisan internasional. Dan yang terakhir adalah melihat informasi schedule player. Cache dapat melihat jadwal pertandingan match lokal semua player di masing-masing core agar dapat menentukan jadwal yang tepat untuk melakukan match lokal dengan mendaftarkan diri sebagai player terlebih dahulu. Berikut ini adalah diagram dari use case diagram sistem manajemen website bulu tangkis yang telah saya jelaskan pada identifikasi aktor dan identifikasi use case sebelumnya. Ini adalah activity diagram. Di sini aktivitinya untuk mencari player atau menemukan player. Dalam activity ini bisa digunakan oleh admin, player, wasit, dan user. Untuk yang pertama yaitu membuka menu find player pada website, lalu pada sistem akan menampilkan halaman find player. Lalu pada website input nama pemain, dalam sistem akan menampilkan halaman input pemain. Jika sukses akan menampilkan nama pemainnya, dan jika tidak akan kembali ke input nama pemain. Diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmen diagram untuk masuk ke halaman Create Match. Pertama, admin melakukan input option dengan mengklik Create Match lalu di dashboard. Lalu sistem akan memverifikasinya apakah perintah ini benar atau tidak. Jika error akan menampilkan halaman dashboard error. Jika tidak akan menampilkan halaman Create Match. Selanjutnya adalah class diagram. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk class diagram itu sendiri. Yang pertama ada class user, yang mana di dalam sini menyangkut informasi penting untuk user seperti ID user, username, password, dan juga role ID. Dalam entitas user ini juga menginheritance atau memiliki turunan yaitu user owner gedung, player, admin, dan juga wasit. Lalu untuk admin sendiri memiliki metode berupa update profile, update password, approve gedung, approve user, update match, update news event, apply gedung, update score, approve match, update turnamen, login, dan logout. Untuk metodenya player itu terdapat login, logout, update profile, update password, dan insert match. Untuk entitas
User owner memiliki metode login, logout, update profile, update password, apply gedung. Dan yang terakhir untuk web wasit memiliki metode login, logout, lalu update profile, update password, serta melakukan update score. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri untuk setiap kelas di dalam kelas diagram ini beserta metode-metodenya. Scoring system. Di sistem poin, pemain atau pasangan memperoleh poin setiap kali lawan melakukan kesalahan atau gagal mengembalikan shuttlecock dengan benar. Poin diberikan pada setiap pukulan yang tidak dapat diambil oleh lawan. Sistem tiebreak. Jika kedua pemain atau pasangan mencapai skor 20-20, maka skor pertandingan akan menjadi setting atau tiebreak. Dalam sistem tiebreak, pertandingan dilanjutkan hingga salah satu pihak mencapai 30 atau mencapai selisih 2 poin. Sistem set. Sebuah pertandingan bulu tangkis terdiri dari setidaknya 2 set. Dalam beberapa turnamen, pertandingan dapat berlangsung hingga 3 set. Untuk memenangkan satu set, pemain atau pasangan harus mencapai 21 poin. Namun, jika kedua pemain atau pasangan mencapai skor 20-20, pertandingan akan terus berlanjut hingga salah satu pemain mencapai selisih 2 poin. Penentuan pemenang. Pemenang setiap pertandingan adalah pemain atau pasangan yang pertama mencapai jumlah set yang telah ditentukan, 2 set atau 3 set tergantung pada turnamen. Dalam beberapa turnamen, pemain atau pasangan harus memenangkan 2 set langsung untuk memenangkan pertandingan. Pertukaran sisi lapangan. Pada setiap interval tertentu, pemain atau pasangan akan bertukar sisi lapangan untuk memastikan keadilan dalam pengaruh elemen luar seperti angin atau pencahayaan. Kesetaraan pendudukan. Jika kedua pemain atau pasangan mencapai skor yang sama dalam set terakhir, pertandingan akan berlanjut hingga salah satu pihak mencapai selisih 2 poin untuk memastikan kemenangan. Sistem skor untuk pertandingan 3 set. Jika berlaku dalam pertandingan 3 set, pemenang adalah pemain atau pasangan yang pertama mencapai 2 set. Setiap set juga mencakup skor maksimum 30 poin. Selanjutnya yaitu perangkat IoT. Alat ini akan digunakan sebagai teknologi yang dinamakan Hawkeye pada sebuah pertandingan bulu tangkis yang terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen bulu tangkis. Hawkeye bekerja dengan menggunakan beberapa kamera yang ditempatkan di sekitar area permainan untuk merekam gerakan bola. Data dari kamera-kamera ini kemudian diolah oleh perangkat lunak khusus untuk memberikan visualisasi 3 dimensi tentang di mana bola bersentuhan dengan permukaan lapangan. Teknologi ini membantu wasit dan pemain mengambil keputusan yang lebih akurat terkait apakah shuttlecock melintasi garis lapangan atau tidak, dan memastikan keadilan yang dalam pengambilan keputusan. Ini ada gambar rangkaiannya. Ini ada sensor kameranya untuk masukkan ke Raspberry. Dan ini ada display untuk menampilkan skornya yang sebelumnya ditentukan oleh wasit. Selanjutnya adalah blok diagram dan flowchart IoT. Yang pertama adalah input. Di input ini terdapat kamera dan power supply. Kamera mengirim data ke Raspberry Pi yang kemudian diproses, dan selanjutnya outputnya database. Setelah masuk ke database, maka ditampilkan ke layar skornya. Selanjutnya adalah flowchart. Yang pertama kita mulai, terus ini inisialisasi alatnya, kemudian kamera mengambil gambar. Setelah diambil gambar, masuk ke live scoringnya. Setelah masuk ke live scoring, melakukan koneksi IoT ke cloud. Setelah cloud masuk, akan ada data yang dikirim oleh Raspberry Pi. Setelah datanya telah masuk, akan ditampilkan ke layar yang tadi. Dan jika ya valid, maka selesai. Jika tidak valid, maka kembali ke live scoring lagi. Selanjutnya, desain database atau ERD, Entity Relational Database. Di sini adalah sebuah desain untuk database. Yang pertama akan saya jelaskan di sini terdapat ada 6 entity. Yang pertama ada entity users, profile,
news event, gedung, live scoring, dan match. Pada entity user sendiri itu memiliki relasi one to one pada profile, yang mana satu user itu pasti memiliki satu profile dan memiliki relasional one to many, yang mana satu user itu juga bisa memiliki banyak gedung tergantung dengan role ID yang ada di dalam database-nya. Serta dalam user sendiri memiliki relasional pada entity match, yaitu one to many, yang mana di dalam satu match itu memiliki banyak user atau user itu bisa memiliki banyak match. Pada entity match itu memiliki relasi one to many pada gedung, yang mana dalam match tersebut juga bisa memiliki banyak gedung sendiri, atau mungkin satu gedung itu bisa memiliki banyak match. Serta match sendiri juga terintegrasi pada entity live scoring dengan relasional one to many, yang mana dalam satu match bisa memiliki banyak live scoring. Untuk entity news event sendiri itu berdiri sendiri dan tidak memiliki relasi, karena memang dibutuhkannya hanya news ID saja dan tidak memiliki entity pada tabel yang lain. Berikut ini saya akan tampilkan beberapa desain sistemnya. Yang pertama ada sign page, itu kita membuat akun untuk nama, username, password, dan nanti role-nya, player, wasit, atau user. Untuk new akun sendiri atau menambahkan akun ini hanya admin yang dapat apply. Yang kedua ada login page, sini untuk loginnya, terdapat username dan password. Yang selanjutnya yaitu homepage atau dashboardnya, tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya adalah kalender, sini terdapat beberapa turnamen yang akan datang, dan juga kita bisa mencari turnamen yang akan datang. Yang selanjutnya adalah player, sini kita dapat melihat player-playernya dan juga kita dapat mencari player tersebut. Yang selanjutnya adalah news dan media. Di sini terdapat semacam berita yang ada di website atau sistemnya. Yang selanjutnya adalah match center. Match center di sini adalah turnamen yang akan datang atau turnamen yang sedang dilakukan. Di sini ada live scoring dan juga draw. Yang selanjutnya adalah sport center. Sport center ini adalah untuk membooking gedung saat kita ingin bermain. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf pada presentasi ini untuk sequence dan activity hanya ada satu contoh saja, dikarenakan jika kita menampilkan semuanya mungkin presentasinya akan cukup panjang. Nanti untuk hasilnya semuanya akan ditampilkan pada Word atau pada dokumen yang sudah kami kirimkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.